Sabar tiada batas. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Negeri indah bernama Syam. Beruntunglah Syam, berkata Rasulullah SAW pada suatu ketika. Mengapa demikian, wahai Rasulullah? Seorang sahabat bertanya sembari menyeringitkan keningnya. Rasulullah SAW menjawab, sebab malaikat Allah membentangkan sayap-sayapnya pada negeri itu. Para sahabat mengangguk-angguk. Bentangan sayap malaikat mengartikan bahwa negeri Syam dilindungi oleh para malaikat. Syam dikenal sebagai negeri para nabi dan rasul. Sebagai tempat bermulanya agama Samawi, tidak salah jika umat muslim menganggap Syam sebagai negeri kebaikan. Di negeri inilah Allah menempatkan hamba-hamba terbaiknya. Salah satunya adalah lelaki yang memakai jubah kesabaran. Ia menjadi contoh kesabaran bagi umat manusia sampai akhir zaman. Ia menunjukkan bahwa kesabaran itu sesungguhnya tiada batas. Siapakah lelaki yang sabar itu? Beliau adalah Ayub bin Ma'us bin Rahzab bin Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim, seorang lelaki pilihan pemilik nasab mulia. Ia merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang lelaki yang kaya raya. Ia memiliki bermacam harta kekayaan. Binatang ternaknya banyak, sapi, kambing, keledai, kuda, bahkan unta semua beliau miliki. Lahan pertaniannya pun luas, membentang di sepanjang daerah Huran. Nikmat kesehatan juga diberikan kepadanya. Nabi Ayub memiliki raga yang memungkinkannya melakukan berbagai kegiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan yang banyak, baik lelaki ataupun perempuan. Segala kenikmatan dan perhiasan dunia telah diterima Nabi Ayub alaihissalam. Dari semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, keimanan adalah nikmat paling besar yang dirasakannya. Nabi Ayub alaihissalam senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam selalu berusaha mematuhi semua yang diperintahkan Allah, juga mematuhi semua larangannya. Semua kenikmatan yang melekat pada dirinya itu tidak membuat Nabi Ayub sombong. Harta benda sering ia keluarkan untuk membantu orang lain. Ia sangat peduli pada fakir dan miskin. Tidak hanya itu, Nabi Ayub alaihissalam juga kerap memuliakan tamu yang datang berkunjung. Dijamunya tamu-tamu itu dengan makanan dan minuman, bukan bermewah-mewahan, melainkan untuk membahagiakan mereka. Tak sedikit pun harta yang banyak itu membuatnya berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beranggapan harta adalah titipan. Hidupnya sederhana meski berlimpah harta. Semakin banyak hartanya, semakin bertambahlah ketaatannya kepada Allah. Oleh karena itu, Nabi Ayub sangat dicintai oleh kerabat dan tetangganya. Bahkan mereka menjadikannya panutan karena kedekatannya kepada Allah. Dengan semua kebaikan yang dimiliki, pantaskah ia dicintai oleh malaikat? Kala itu, para penduduk langit tengah berkumpul. Mereka terkagum-kagum, saling melengkapi pujian atas ketaatan dan keikhlasan Nabi Ayub alaihissalam. Beberapa di antara mereka bahkan menambahkan sifat dan tabiat baik lain yang melekat pada diri Nabi Ayub alaihissalam. Sementara di kejauhan, sepasang mata menatap tidak bersahabat. Meski jauh dari kumpulan para malaikat, ia mencuri dengar pembicaraan malaikat. Ia sangat tidak senang mendengar kebaikan-kebaikan seorang hamba Allah dalam pembicaraan itu. Tak boleh ada seorang manusia pun yang menghabiskan harinya untuk mengingat Allah. Aku bersumpah akan melalaikan Ayub dari Allah, gumamnya berat. Pujian-pujian yang dialamatkan kepada Nabi Ayub alaihissalam sangat dibencinya. Ia diliputi kedengkian mendengar segala sanjungan itu. Ia tidak rela seorang hamba taat kepada Tuhannya, sebab ia telah bersumpah untuk melayakan setiap manusia dari penciptanya.
Ia telah berjanji untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam dari petunjuk Allah. Bergegas ia menjauhi kumpulan itu. Tujuannya hanya satu, menghadap Allah, memohon izin untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Siapakah pemilik hati yang selalu disisipi rasa dengki itu? Apakah Allah akan mengabulkan permohonan menggoda Nabi Ayub alaihissalam? Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki kedengkian seperti yang dimiliki iblis. Dialah makhluk Allah yang selalu merasa resah ketika melihat seorang mukmin yang tunduk kepada perintah Allah. Keinginan yang begitu kuat untuk menjerumuskan Nabi Ayub alaihissalam membawanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan, sesungguhnya Ayub senantiasa patuh dan berbakti padamu karena takut kehilangan kenikmatan yang kau berikan kepadanya. Semua ibadah bukan karena cinta dan ketaatannya kepadamu. Andai kata Ayub terkena musibah dan kehilangan harta benda serta anak-anak dan istrinya, belum tentu akan taat kepadamu, ujar iblis penuh kebencian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Ayub adalah hamba yang taat kepadaku. Ayub adalah seorang mukmin sejati. Apa yang Ayub lakukan semata didorong keteguhan imannya. Ketakwaannya tidak tergoyahkan oleh perubahan keduniawiannya. Cintanya padaku dan kebajikan yang dilakukannya tidak akan berkurang walau ditimpa musibah apapun. Ia yakin apa yang dimilikinya sewaktu-waktu dapat aku cabut. Ayub bersih dari segala tuduhan dan prasangkamu. Kau tidak rela melihat hamba-hambaku berada di jalan yang lurus. Untuk menguji keteguhan hati dan keyakinan Ayub pada takdirku, kuizinkan kau menggoda dan memalingkannya dariku. Kerahkan sekutumu untuk menggoda Ayub melalui harta dan keluarganya. Cerai-beraikanlah keluarganya yang damai sejahtera itu, hingga kau tahu sampai di mana kemampuanmu untuk menyesatkan hambaku itu. Tidak terkira gembira hati iblis mendengar izin yang diberikan Allah kepadanya. Ia yakin kemampuan yang dimilikinya dapat membuat Nabi Ayub berpaling dari ketakwaannya, sehingga sedikit demi sedikit ia mampu membawa Nabi Ayub ke dalam jurang kesesatan. Tanpa berpikir panjang, iblis segera menyusun rencana awal guna meruntuhkan keimanan Nabi Ayub. Rencana seperti apakah yang ia persiapkan guna memperdayai Nabi Allah yang taat itu? Kebakaran, kebakaran! Teriakan terdengar di sela-sela kepulan asap. Penduduk Huran menyirami lumbung gandum dan lahan pertanian yang terbakar. Api semakin besar tanpa diketahui asal muasalnya. Setelah api padam, tampak seorang lelaki menatap ke arah lahan pertaniannya yang menghitam. Sungguh aneh, mengapa hanya kebunku saja yang terbakar, sedangkan kebun lain di sekitarnya tidak terpecik api sedikit pun, gumam Nabi Ayub pada dirinya sendiri. Dari kejauhan, pembantunya datang mengabarkan bahwa seluruh ternak-ternaknya juga mati. Hal tersebut menambah kebingungan Nabi Ayub. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Iblis datang mendekati Nabi Ayub, menyerupai seorang laki-laki parubaya. Tahukah engkau Ayub, kawan-kawanmu merasa sedih, sedangkan musuh-musuhmu bersenang hati dan gembira melihat penderitaan yang engkau alami. Banyak cerita yang beredar, dirimu tak ikhlas dalam ibadah dan kebajikan yang kau lakukan. Lelaki itu melanjutkan perkataannya seraya menarik nafas. Nabi Ayub berkata, ketahuilah bahwa semua yang aku miliki adalah titipan Allah. Tentu saja Allah berhak memintanya kembali. Tercengang lelaki yang merupakan perwujudan iblis itu. Dengan penuh kemarahan, iblis meninggalkan Nabi Ayub. Rasa kecewa membuncah. Hasutan yang ia hembuskan tidak sedikit pun berhasil menggoyahkan keyakinan hamba Allah yang soleh itu. Kembali disusunnya sebuah rencana baru untuk menggoda Nabi Ayub. Iblis kembali menyusun sebuah rencana jahat. Dikerahkan sekutu-sekutunya dari golongan yang sama untuk melancarkan aksinya. Iblis ingin membinasakan anak-anak Nabi Ayub. Menurut iblis, setelah peristiwa itu iman Nabi Ayub rapuh. Dorongan semangat dari anak-anaknya lah yang membuat keimanan lelaki itu tetap kokoh, meskipun harta kekayaannya lenyap. Gedung-gedung digoyangkan, seluruh penghuninya tidak ada yang selamat.
Anak-anak Nabi Ayub semua meninggal dunia. Iblis kembali mendatangi Nabi Ayub dengan wujud manusia. Hai Ayub, sudahkah engkau melihat putramu yang mati tertimbun di bawah reruntuhan gempa bumi? Sepertinya Tuhan tidak menerima ibadahmu selama ini. Buktinya, Ia tidak melindungimu sebagai balasan amal soleh yang engkau perbuat. Percuma engkau rukuk dan sujud sepanjang hari, ucap iblis yang menyerupai wajah seorang sahabat Nabi Ayub. Lelaki yang diliputi kesabaran itu tergugu. Ini merupakan pukulan terberat bagi dirinya, apalagi bagi istrinya, ibu dari putra-putri mereka. Air mata perempuan itu mengalir mendengar perkataan tamunya. Tubuhnya terguncang akibat tangis yang pecah. Allah yang memberi, dan Dialah yang akan mengambil kembali. Segala puji hanya Baginya, Tuhan yang Maha Pemberi dan Maha Pencabut. Saat seperti ini tidak ada satupun yang dapat menolong kami kecuali Allah. Hanya Dia sebaik-baik perencana. Kami hanya mengambil hikmah dari kejadian ini. Demikian Nabi Ayub berkata kepada tamunya dengan penuh keteguhan. Tamu yang tidak lain iblis kembali tercengang. Ia sangat tidak senang menyaksikan kenyataan itu. Keteguhan Nabi Ayub dirasakannya telah melampaui batas kewajaran. Kegagalan kedua ini membuat iblis kembali murka. Ia mencari cara lain yang paling tepat untuk membuat Nabi Ayub dan istrinya lupa terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis senang. Untuk kali ketiga, ia memiliki sebuah rencana besar yang tidak akan membuat Nabi Ayub bertahan dalam ketaatan. Rencana seperti apakah itu? Ya Allah, apa yang terjadi dengan punggung telapak tanganku? Mengapa muncul bintik-bintik kecil? Gumam Nabi Ayub heran. Bintik merah muncul pada kedua tangan dan sela jarinya. Mula-mula hanya sebagian anggota tubuh Nabi Ayub yang terserang. Namun dalam waktu singkat bintik-bintik itu menyebar ke sekujur tubuhnya. Walau Nabi Ayub terus berusaha mengobati, tetapi tidak sedikit pun tanda-tanda kesembuhan terlihat. Hanya hati dan lisannya saja yang sehat, sehingga lidahnya selalu basah dengan zikir. Hatinya selalu ia bawa untuk mengingat Allah dalam tiap kesempatan. Waktu terus bergulir, entah sudah berapa lama penyakit itu bermukim dalam tubuh Nabi Ayub. Namun, hingga kini belum menampakkan tanda kesembuhan. Bahkan tidak berkurang sedikit pun. Rasa gatal, perih, dan sakit yang mendera dihadapi dengan penuh kesabaran. Dijadikannya rasa sakit itu sebagai jembatan untuk bertakarub kepada Robnya, bersyukur dan memujinya, memohon pertolongan dan berserah diri. Ia menganggap penderitaan yang dialami adalah cara Allah untuk meninggikan derajat kesabarannya. Pertolongan seperti apa yang akan diberikan Allah kepada Nabi Ayub dan istrinya? Laya binti Mansa bin Yakub, demikian nama wanita istimewa istri Nabi Ayub itu. Nasabnya tersambung kepada Nabi Yakub alaihissalam. Sebagai keturunan seorang nabi, ia memiliki akhlak yang terpuji. Ia tetap setia menemani suaminya dalam pengasingan karena penyakit aneh. Wahai Laya, aku rela jika engkau menjauh dariku, ucap Nabi Ayub. Tidak suamiku, kau jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri. Aku akan berada di sisimu selama hayat di kandung badan. Ia menjawab dengan penuh kasih. Laya berjuang merawat suami, sekaligus mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Setelah selesai mengurusi segala keperluan suaminya, ia bekerja di tempat pembuatan roti. Petang hari ia kembali ke rumah pengasingan. Pekerjaan itu dilakukannya tanpa rasa malu. Dari hasil pekerjaan itu dia mendapat upah yang tidak seberapa. Besok kau tidak perlu datang bekerja, menjauhlah dari sini, sebab aku merasa jijik padamu. Aku takut kau akan menularkan penyakit suamimu kepada kami. Laya diberhentikan dari pekerjaannya. Dia pulang sambil menangis. Kini Laya kehilangan pekerjaannya. Penyakit Nabi Ayub semakin bertambah parah. Tubuhnya sangat kurus. Luka yang semula kecil bernanah, membesar dan menyebar di tubuhnya. Luka itu juga dipenuhi ulat. Laya sedih melihat penderitaan suaminya yang tidak kunjung usai.
Sementara itu, iblis dan teman-temannya bersorak. Mereka senang mendapatkan celah untuk menghancurkan keimanan Nabi Ayub. Rasa iba yang muncul di hati Laya akan mereka tambah dengan perasaan was-was. Berbagai hasutan mereka hembuskan kepada wanita setia itu. Laya termakan hasutan iblis. Suamiku, engkau adalah seorang nabi. Kalau kau berdoa untuk kesembuhanmu, pasti Allah akan mengabulkan permintaanmu, kan? Sungguh malu rasanya jika aku berdoa kepada Allah meminta penderitaan ini segera berakhir, mengingat masa cobaan ini belum seberapa dibandingkan dengan masa kita bersenang-senang. Sepertinya engkau telah termakan hasutan iblis, ujar Nabi Ayub kecewa. Laya tidak bisa membantah, ia pergi meninggalkan Nabi Ayub. Setelah kepergian Laya, tinggallah Nabi Ayub seorang diri. Tidak ada satu kerabat pun yang datang menjenguknya, kecuali 2 orang saudara akrabnya. Belum nampak tanda-tanda Allah akan memberi kesembuhan kepada Nabi Ayub, sementara istrinya tercinta belum juga kembali. Saat berada dalam kesendirian itu, Nabi Ayub mengadu kepada Robnya. Ditumpahkannya segala keluh kesah dan kesedihannya hanya kepada Allah Pencipta yang Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah mendengar permohonan doa hambanya yang memiliki keteguhan iman. Nabi Ayub telah berhasil melawan hasutan dan bujukan iblis. Ia telah membuktikan sebagai hamba yang memiliki kesabaran begitu luas. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nabi Ayub mengikuti perintah Allah tersebut. Dari bekas kakinya memancarlah air yang dapat digunakan untuk minum dan mandi. Ia menggunakan air itu untuk mandi. Ia gunakan pula air tersebut untuk minum setiap hari. Penyakit di sekujur tubuh berangsur sembuh. Kulitnya menjadi halus, parasnya kembali rupawan seperti sebelum terserang penyakit. Laya yang pergi meninggalkan Nabi Ayub selalu teringat dengan keadaan suaminya. Laya merasa bersalah karena membiarkan suaminya seorang diri, apalagi tempat tinggal mereka terasing dari keramaian. Ia memutuskan untuk kembali tinggal bersama suaminya. Laya berlari kecil menuju rumah kediaman mereka. Ada kerinduan terhadap sang suami di dalam hatinya. Ia ingin minta maaf karena telah lalai mengurus Nabi Ayub. Begitu pintu terbuka, Laya mendapati seorang lelaki yang sangat segar bugar berada di rumah mereka. Ditatapnya lelaki itu dengan teliti, lalu meluncurlah pertanyaan dari bibirnya. Kemana orang sakit yang berada di rumah ini? Lelaki itu bungkam, tidak sepatah kata pun keluar dari bibirnya, hingga Laya terus mengulang pertanyaan yang sama. Mungkin aku ini Ayub, akhirnya ia berkata setelah berkali-kali mendapat pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengejek dan menghinaku? Laya bertanya kembali. Ia tidak percaya dengan perkataan lelaki itu, sebab ia yakin suaminya masih sakit. Aku adalah Ayub, Allah telah mengembalikan tubuhku seperti semula. Laya tidak dapat berkata-kata melihat kebesaran Allah yang terjadi di depan matanya. Hanya kata-kata penuh kesyukuran yang berulang-ulang ia lantunkan. Ia bersyukur Allah mengembalikan kesehatan suaminya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub dan Laya kembali menjalani kehidupan rumah tangga seperti dulu lagi. Mereka tetap bersyukur atas segala nikmat Allah, meskipun keduanya sudah tua, miskin, dan tidak memiliki anak. Kehidupan mereka tidak lagi seperti saat cobaan belum datang. Suatu pagi, Nabi Ayub keluar dari rumah. Ia mendengar suara dengung yang begitu keras dari langit. Nabi Ayub takjub dengan apa yang dilihatnya. Masya Allah, begitu banyak belalang emas terbang ke permukaan tanah. Nabi Ayub meraup belalang emas itu dengan kedua tangannya, kemudian memasukkannya ke dalam baju. Belalang emas itu merupakan harta yang tidak disangka-sangka datangnya. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub, aku akan mengembalikan keluarga dan kekayaanmu. Dekatilah sahabat-sahabatmu dan mohonkan ampun bagi mereka, karena mereka telah mendurhakaiku. Nabi Ayub menuruti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Harta benda, ternak, dan ladang diperolehnya kembali dengan mudah dalam waktu singkat. Allah pun menjadikan Nabi Ayub dan istrinya lebih muda sehingga mereka bisa mendapatkan keturunan kembali. Kehidupan mereka kembali berlimpah berkah dan kenikmatan setelah belasan tahun menghadapi cobaan.
Demikianlah Allah menghilangkan kesusahan dan penderitaan hambanya yang taat, serta memberi nikmat tak terkira. Allah Maha Kuasa, harta benda yang menghilang dapat dikembalikan